sudah puluhan tahun tidak bertemu. Alhamdulillah. Like video-videonya ya. Oke. Subscribe Promi TV. Like, share, dan komen. Terima kasih. Subscribe Promi TV. Atau kan subscribe Promi TV. Subscribe Promi TV. Oke. Itu kali ini kita lihat sekarang. Subscribe Promi TV. Ya, dan konten ini semua kontennya. Subscribe Promi TV. Oh iya. Yang sudah puluhan tahun tidak bertemu. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya akan sedikit ngobrol dengan Ibu Rinrin. Beliau adalah seorang aktor, seorang seniman, pelaku seni yang pada saat kesempatan sekarang terdampak sekalinya, Bu, di wabah virus ya. Oh ya, lumayan. Selamat sore semuanya, saya Rinrin Chandra Resmi. Mungkin coronavirus ini atau COVID-19 ini memang memberikan dampak yang sangat terasa sekali, terutama di wilayah perekonomian, ya kan? Tapi sangat disayangkan juga ujaran-ujaran di media sosial, misalnya seolah-olah menggiring semua orang itu dalam keadaan marah, tidak bisa berpikir dengan jernih misalnya, atau misalnya apalah gitu. Tetapi para seniman, kalau yang saya lihat, masih terus berusaha berkarya. Kawan-kawan, lepas dari itu, semua orang sekarang ini dalam keadaan sulit, semuanya sulit, terutama perekonomian. Sekarang kita lihat, ketika misalnya harus diam di rumah, orang marah. Bagaimana kami harus diam di rumah? Bagaimana cara kami mencari nafkah kalau kami harus diam di rumah? Lalu ada skala besar PSBB juga marah. Semua marah. Lalu PSBB dibuka, dilonggarkan. Tiba-tiba orang, kita melihat di media sosial itu orang berjejal-jejal di mall hanya untuk mencari baju lebaran. Juga itu membuat reaksi orang-orang yang membaca atau pemirsa itu menjadi tidak simpati. Jadi tetapi juga di satu sisi pedagang juga mungkin kalau tidak berdagang dari mana? Tetapi juga mungkin disinilah kita harus melakukan sedikit perasaan bijak lah, begitu. Artinya kalau misalnya kita tidak perlu banget, tidak sangat membutuhkan kostum lebaran atau apa, tidak usahlah saya pikir, karena memang toh yang tahun belakangan juga, yang tahun lalu juga Masih baju bagus. kita masih ada gitu. Lalu misalnya kalau kita ingin memberikan sesuatu kadedeh kepada orang yang berupa baju, kan biasanya begitu ya, mungkin bisa dalam bentuk lain. Kita tidak bisa saling menyalahkan terus-menerus, karena ekonomi juga harus bergulir, tetapi juga kesehatan juga tetap menjadi skala yang sangat penting. Itu mungkin kembali lagi bagaimana cara kita memanage diri kita sendiri. Saya selama PSBB pernah mabal 2 kali, saya ingin membuktikan, tapi ternyata pembuktian saya benar. Artinya saya pergi jalan-jalan moyang gitulah istilahnya, berjemur, lalu saya pergi ke Braga, ke Naripan, dan betul-betul wilayah-wilayah itu sangat dijaga. Lalu saya pergi ke taman Taman Balkot, ke Balkot. Lalu saya diusir karena tidak boleh, tapi saya tidak apa-apa, tidak tersinggung, justru itu bagus. Artinya disiplin pada saat itu diterapkan gitu kan. Betul. Iya betul kan, jadi memang harus konsekuen.
Tetapi di beberapa ruas jalan, di beberapa tempat, bahkan di pasar di sekitar Bandung ini, PSBB itu tidak berlaku sebenarnya. Artinya hanya berlaku di beberapa tempat seperti di Braga, Naripan, dan sekitarnya, tetapi juga di ruas-ruas jalan yang lain tidak berlaku. Di pasar, di tempat rumah saya, itu sangat terasa sekali bahwa ini sedang ada coronavirus gitu kan. Tapi di pasar-pasar yang lain mungkin bisa saja tidak, begitu longgar, berpulang kepada diri sendiri. Tapi apakah kita bisa tidak menahan diri untuk tidak saling mencaci begitu? Karena semua orang sedang sakit pada saat ini, kita sangat harus saling membantu satu sama lain, walaupun sasireun, sabeunyereun, saperak, dua perak, tengoklah apakah tetangga kita ada yang tidak disamakan. Ya, naik angkot lebihanlah saeutik karunya. Gitu Bang Yunten. Atur nuhun Ibu Rinrin, terima kasih atas wejangan untuk para masyarakat yang tidak pernah memahami naon anu keur terjadi teh nya Bu. Nah, ternyata banyak hikmahnya juga terjadinya virus corona ini, karena hikmahnya meureun jalmi teh jadi lebih tertib ngajaga kebersihan ananya. Nganggo masker, selalu cuci tangan, selalu jaga kesehatan, dan sieun terpapar teh Bu satu kata kanggo doa untuk Indonesia Bu. Mudah-mudahan kita semuanya tabah ya menghadapi hari-hari yang sangat sulit ini. Semua kita sedang sulit, semua unsur, semua lini. Kita begitu tidak menduga bahwa ini juga akan terjadi di negara kita. Jadi mari kita berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir dan Amin. kita beraktivitas kembali. Amin. Supaya ekonomi juga tidak kolaps. Amin. Atur nuhun Ibu Rinrin. Sami-sami. Subscribe Romi TV. Ya, nanti saya juga menonton and subscribe. Atur nuhun. Nah, itulah pandangan seorang wanita, seorang seniman, seorang aktor dalam menyikapi COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini. Banyak hal yang kita rasakan dan banyak hal juga yang kita dapatkan. Oke? Terima kasih. Nah, sekarang saya berada di samping Kang Irwan Guntari. Beliau adalah seorang seniman, pegiat seni yang saat ini mungkin terdampak Kangnya buayana virus COVID-19 ya. Nyungkeun pidoana Kang kanggo Indonesia. Doanya semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Sehingga judul lagu Betul. Badai pasti Pas berlalu. dari pasti berlalu. COVID pun pasti berlalu. Amin. Dan kembali normal kehidupan aktivitas semuanya. Masyarakat bukan hanya seniman ya. Bang dagang supir segala macam. Betul. Kembali normal. Mudah-mudahan enggak lah ya. Siap. Mohon. Atur nuhun Kang. Siap. Subscribe Romi TV. Siap. Kebetulan di samping kanan saya juga ada Akema. Beliau adalah seorang aktor, seorang sutradara juga, pegiat seni yang saat ini hadir. Sama nggak? Alhamdulillah. Nah, Akema adalah guru saya, meskipun Akema tidak pernah mengakui bahwa saya adalah muridnya. Tapi saya banyak mengetahui dari Akema tentang dunia pertunjukan dan dunia kesenian. Doanya untuk Indonesia. Ya, mudah-mudahan apa yang terjadi sekarang ini segera berakhir. Amin. Mudah-mudahan kita bisa kembali beraktivitas seperti dulu. Amin. Seperti biasanya. Pokoknya semua yang baik-baik kita doakan untuk Indonesia. Amin ya robbal alamin. Subscribe Romi TV ya. Subscribe Romi TV. Oke, siap. Atur nuhun. Nah, saya sekarang berada bersama Kang Deddy Koral. Beliau seorang pegiat seni. Ada Kang juga. Kang, doa untuk Indonesia, Kang. Sehat semua lah untuk Sehat semua.
Oke, untuk Kang Deddy juga sehat terus ya Kang. Amin. Turun Kang. Alhamdulillah, saya sekarang berada di samping Akato. Akato adalah seorang pegiat seni, seorang seniman, seorang vokalis, seorang gitaris, seorang sutradara, seorang aktor. Wes, yang sekarang sangat berdampak sekalinya atas pandemi COVID-19. Doanya untuk Indonesia. Doa untuk Indonesia, semoga sehat pemimpin-pemimpinnya, Amin. sehingga bisa memimpin bangsa Indonesia dengan baik. Amin ya robbal alamin. Atur nuhun Akato, sehat selalu ya. Nah, alhamdulillah semuanya sudah beres dan berdoa bersama. Kebetulan di samping kiri saya ada Abah Yusef. Beliau adalah seorang sutradara, seorang aktor, seorang seniman, seorang budayawan. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Bandung sebagai kelompok kesenian yang paling produktif di Kota Bandung, yaitu Laskar Panggung. Kang, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Kang, kumaya Kang nyungkeun doana kanggo Indonesia Kang di wabah pandemi COVID-19 ya Kang. Didoakan supados si Covid teh enggak nyingkah, Amin. supados masyarakat urang bangsa Indonesia teh henteu riweuh, henteu repot, Tepasean ya Kang. mohon teu hoghag. Jadi kaayaan teh kedah masih tentrem, ngomong teh tos corona nyingkar mah urang mote kardinya sugan langkung majeng kitu kahirupan sadayana teh gitu. Amin. Jeung ulah datang dari virus nu enggal deui kate corona der aya bapana Toyota. Alhamdulillah. Amin Kang. Amin. Atur nuhun Kang, sehat selalu Kang. Salam sunah. Subscribe Romi TV. Iya, dan loncengnya semua dipencet ya. Nah, begitulah pandangan-pandangan seniman tentang pandemi COVID-19. Banyak yang mendoakan karena adanya wabah virus COVID-19 ini berdampak sekali tidak hanya kepada seniman, tetapi kepada supir angkot, kepada pedagang kaki lima, seluruh dunia. Mari kita doakan bersama COVID-19 segera usai. Amin. Alhamdulillah, sekarang saya bersampingan dengan Mang Dado. Halo. Beliau adalah seorang seniman, seorang dosen ya, asdos ya di Universitas UIN Bandung. Mang, pidoana Mang kanggo Indonesia Mang atas dampak COVID-19 ya. Semoga kita tetap menjadi manusia-manusia yang sabar untuk menunggu kabar baik dari peristiwa yang sedang kita jalani, dan tentunya selalu dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Amin. kita bisa menjalani ini dengan tenang. Amin. Hatur nuhun Mang. Sami-sami. Tong hilap subscribe Romi TV. Hai, siap. Alhamdulillah sekarang saya bersama Kang Dodi Kiwari. Beliau adalah seorang budayawan, seorang seniman yang pada saat ini sangat terdampak sekali di wabah COVID-19. Kang, doanya untuk Indonesia Kang. Oke. Semoga COVID cepat selesai dan semua aktivitas berjalan lancar. Amin. Hatur nuhun Kang, sehat selalu Kang. Sami-sami. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Ngabuburit seniman dan awak media selesai. Banyak sekali yang bisa saya dapatkan di diskusi pada malam hari ini yang diselenggarakan langsung oleh DPW PKB yang dikomandoi oleh Kang Saiful Huda. Hatur nuhun. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya.